dari bumi Antaludin. Inilah 93,9 Amandit FM, radio informasi dan hiburan non-stop 24 jam. Nikmati suasana hati di bumi Rakat Mufakat bersama radio Amandit FM, bergema bermakna dan bermanfaat. 93,9 Amandit FM untuk masyarakat hulu sungai, radio informasi dan hiburan Amandit Inilah Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Hana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara dari bumi Antaludin, inilah 93,9 Amandit FM, radio informasi dan hiburan non-stop 24 jam. Balik lagi bersama Hana ya di edisi hari ini Sabtu 4 April 2026. Dan seperti yang sudah Hana katakan sebelumnya, kita di program talk show Cahaya Islam gitu ya, yang setiap hari Sabtu selalu hadir. Dan ini program antara kolaborasi dengan MUI Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Radio Amandit FM. Dan tentunya kita hari ini akan membahas tema yang sangat menarik gitu ya Mitra Amandit, yaitu pola pendidikan pesantren dalam membina warga binaan rutan kandangan. Nah, jadi buat Mitra Amandit yang nanti punya pertanyaan gitu ya seputar tema kita pada hari ini, nanti langsung saja ditanyakan di 0812 11 12 2939. Dan hari ini kita sudah bersama narasumber kita. Ada dua narasumber, ada Ustadz Latif Kamarudin sebagai Komisi Pendidikan dan Kaderisasi gitu ya. Kemudian juga ada Ustadz Muhammad Supianur sebagai Komisi Dakwah. Oke, kita sapa-sapa dulu ya narasumber kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Muhammad Supianur ya ini ya. Gimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Masih deg-degan Ustadz? Santai aja kita hari ini ya. Oke, kemudian juga ada Ustadz Latif Kamarudin. Gimana kabarnya juga Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah ya. Oke, Ustadz Latif Kamarudin kan sebagai Komisi Pendidikan dan Kaderisasi gitu ya. Itu bisa dijelaskan tugasnya itu seperti apa itu Ustadz? Kita ditunjuk itu sebagai Sekretaris Komisi Pendidikan dan Kaderisasi MUI Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dan kita sudah 3 periode kan dari guru kaku sampai saat ini masih di komisi itu dengan posisi yang sama. Oke. Dan kegiatannya itu otomatis berkaitan dengan pendidikan dan juga kaderisasi untuk mengkader generasi-generasi muda khususnya untuk memajukan Islam. Yang pasti dalam pendidikan kita ada pengajarnya ya kan, kemudian ada objek sasaran dan lain sebagainya. Biasanya di setiap kegiatan kami ada melaksanakan kegiatan yaitu seperti pesantren Ramadan misalnya, kemudian kunjungan ke madrasah atau ke sekolah dan lain sebagainya. Oke, sudah 3 periode gitu ya, masih dipercayakan menjabat sebagai Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Oke, wah luar biasa. Kalau Ustadz Muhammad Supianur sendiri nih sebagai Komisi Dakwah gitu, apa tugas-tugasnya gitu? Terutama untuk saya pribadi ditugaskan dari Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menghandle daripada
yang diperintahkan oleh ketua tersebut di rutan kelas 2B Kandangan. Sejenis berdakwah, mengisi kegiatan-kegiatan acara-acara mungkin yang dipinta oleh dari pihak petugas rutan kelas 2B Kandangan. Oke, kelas 2B Kandangan gitu. Berarti ada kelas-kelasnya sendiri juga gitu ya? Ada. Apa tuh yang menentukan jadi ada kelas-kelasnya itu? Mungkin kalau kita di sini kan tempatnya mungkin terbatas. Kalau kita di kabupaten itu kan rata-rata kalau ada khilaf itu hampir-hampir namanya itu kelas 2B cuk. Tapi ada yang mungkin nih seperti di Tanjung itu ada sudah berbentuk lapas. Cuman khusus mungkin buat orang-orang yang terlibat daripada narkoba. Itu ada spesial khusus dinamakan lapas. Tapi kalau untuk provinsi itu biasanya udah kelas 1 namanya. Nah, kelas 1 kalau kita di kabupaten biasanya dinamakan jadi kelas 2B mungkin ya Muntai atau Berabaya atau Kandangan itu tadi. Oke, berarti kelas 2B ini yang misalkan kriminal atau yang narkoba atau apa gitu, bukan itu ya kelasnya ya? Jadi kalau boleh dikatakan kelas 2B Kandangan itu mencakup semua daripada kasus apapun yang terjadi di daerah Hulu Sungai Selatan. Baik daripada mungkin kasus kriminal atau mungkin sajam atau mungkin pencurian atau ranmor atau mungkin begal atau mungkin narkoba itu tadi atau bahkan asusila pun ada. Berarti campur semua gitu ya. Semua. Ada berapa orang tuh? Setahu saya dari dulu sampai sekarang itu kurang lebih sampainya itu sampai 300 orang. 300. Tapi udah sama warga binaan perempuan. Oke, 300 itu campur gitu ya? Campur, cuman beda blok aja. Oke. Tapi kalau Ustadz sendiri yang ngajarinnya, yang mengajari laki-laki aja gitu ya? Laki-laki aja. Laki-laki Kalau untuk khusus. laki-laki aja ada berapa orang tuh? Kalau yang di rutan kelas 2B Kandangan itu sekitar 50 orang yang diperbolehkan oleh petugas di sana untuk berhadapan secara langsung dengan saya. Yang mungkin yang kawan-kawan yang lain itu wajib mendengarkan di kamar masing-masing. Oke. Berarti kalau yang bisa langsung gitu tatap muka sekitar 50 orang. Sekitar 50 orang tadi ya. Kalau yang di kamar-kamar itu tadi berarti Ustadz mendatangi gitu kah atau gimana? Enggak, artinya kan kita cukup dakwah lewat musala atau itu tadi. Iya, pakai mic gitu Ya, ya. pakai mic kan itu mencakup semua daripada suara sound system ke blok masing-masing sampai ke kamar perempuan pun sampai. Oke. Apa yang kita sampaikan. Kalau Ustadz Latif gimana? Sama juga seperti itu konsep pembelajarannya gitu? Ya sama, pada intinya kita sama dalam pembelajaran atau pengajian di rutan kelas 2 di Kandangan ini, yaitu dari awal itu tidak hanya kami, ada beberapa ustadz lain juga ya yang ikut melakukan pengajian di rutan tersebut. Yang awal datangnya itu sebelum maghrib. Oke. Ya, misalnya ustadz susah sebelum maghrib jangan lain. Kami minta untuk mengimami salat pada salat maghrib, kemudian sampai salat isya. Jadi rentan antara maghrib dan isya itulah pembelajaran atau pengajian yang ada di rutan tersebut. Oke, berarti di sela-sela antara maghrib dengan isya gitu ya pembelajarannya itu tadi. Oke, berarti untuk pengajarnya atau ustadz dan ustazahnya ini nggak cuma berdua aja gitu ya, ada banyak gitu ya. Ada berapa? Ada kurang yang 7 malam kan, berarti 7 orang kurang lebih. Kalau untuk malam itu kan dari mulai malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Untuk malam itu ada 6 orang. 6. Oke. Ada 6 orang ya. Oke, berarti itu apa namanya untuk pembelajarannya itu sama aja kah atau ada Berbeda-beda. ada kurikulumnya kah Ada atau gimana? kurikulum tertentu. Oh, ada juga Ada. ya. Kita ada memberikan kurikulum atau pembelajaran sebelum pembelajaran berlangsung kepada pihak rutan. Saya kita yang ngerti kan kalau kita yang mengirimkan di situ ada tasawuf, fikih, ada tauhid,
Kemudian dulu kita diminta sebagai motivasi. Saya diberikan pada mata pembelajaran Iya, iya. motivasi, khususnya yang belajar dari kata-kata ulama atau mahfuzat gitu. Oke. Kalau Ustadz Supianur lebih ke apa? Kalau saya ngajarnya dari awal masuk mungkin kurang lebih tahun 2017 sampai sekarang itu baca hadis. Hadis. Tapi kitab yang kita baca itu mencakup ada fikihnya, ada tauhidnya, ada mungkin akhlaknya. Iya. Ya, yang lebih ditekankan itu ke mereka itu memperbaiki daripada apa yang sudah dilakukan. Memperbaiki ya sejenis kayak akhlak mereka, Iya. bimbingan daripada sholat, dari mulai wudu, dari sholat, dari bergaul ke sesama tadi. Tapi kalau untuk siang hari itu ada ustadz yang ditugaskan juga dari kita MOI. Nanti ditanya mereka siapa-siapa yang mungkin belum bisa ngaji itu dibimbing lagi dari mulai ikro, mulai ikro dari awal, dari mulai ya ikro tadi sampai ke Al-Quran. Iya. Oke, berarti dibimbing dari Dibina, benar-benar dibina. Betul. Dan di sana itu untuk apa namanya pesertanya lah ya, itu dari usia berapa sampai berapa tahu nggak? Kalau untuk di rutan kelas 2 B Kandangan itu ada yang namanya mungkin kalau boleh dikatakan itu kamar anak. Cuman kan ya alhamdulillah kita di Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini hampir jarang sekali ada orang yang di bawah umur itu melakukan kriminal. Jadi untuk saat ini diisilah tadi yang namanya untuk santri. Nah, tujuannya itu kan untuk mengikuti ke pengajian ustadz yang datang. Ya boleh dikatakan kamar itu jadi kamar santri sekarang. Jadi mereka yang tidurnya di kamar santri itu diwajibkan sholat 5 waktu berjamaah, mengikuti kegiatan malam hari. Kemudian kan siang harinya apapun yang ditugaskan keagamaan wajib mereka mengikuti. Nah, itu tadi. Iya, oke. Berarti itu dari MUI-nya sendiri gitu yang mewajibkan apa segala macam itu? Dari MUI berkolaborasi sama pihak rutan Kandangan. Oke. Dari kalau masalah umur tadi dari mungkin kalau sudah sampai sekarang umur 17 sampai bahkan ada yang 73 tahun. Sudah kakek-kakek. Iya. Ya macam-macam kan kehidupan. Iya, betul. Oke, berarti ada juga prakteknya gitu ya, praktek membaca Al-Qur'an, kemudian juga wudu, sholat gitu ya. Apa namanya, waktunya kan juga sangat mepet gitu ya antara maghrib dengan isya gitu. Itu gimana tuh kalau misalkan ada praktek? Kalau untuk malam tidak ada praktek, tapi kalau untuk siang itu ada. Oh, siang. Ada. Kalau siang itu lebih leluasa waktunya. Karena mereka kan kalau dari pagi mungkin jam 8 itu sudah dibukakan kamar blok-blok mereka. Itu senam dulu mereka. Senam mandi mungkin. Maka sampai kan sekarang ini ada absen sholat duha mereka. Jadi ketahuan siapa yang hari ini sholat duha, yang enggak gitu kan. Iya. Oke, kalau untuk siang berarti sama juga pengajarnya, pembimbingnya? Beda. Beda lagi. Beda lagi. Oke. Kalau Ustadz Latif dan juga Ustadz Supianur khusus malam gitu ya? Khusus malam. Berarti kalau untuk yang siangnya lebih praktek gitu ya, malamnya praktek. teori. Iya. Oke. Nah, kalau untuk Ustadz Latif tadi kan lebih ke motivasi gitu ya. Biasanya apa aja tuh motivasi yang diberikan kepada para lapas itu? Sebenarnya tidak hanya mereka yang perlu motivasi. Kita kan sebenarnya motivasi. Ustadz pun juga perlu motivasi ya. Iya, untuk membimbing gitu ya. Iya. Ambil salah satunya itu kan ada suatu mahfuzah mengatakan wajada wakara akal walaja. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan berhasil. Barang siapa yang mengetuk pintu terus menerus maka ia akan masuk. Nah, itu kan suatu motivasi bagi kita yang agak juga Rasulullah mengatakan barang siapa yang menghendaki sesuatu bijidahu dengan kesungguhan. Jadi
maka ia akan mendapatkannya. Wajadahu, ia akan maka menjadahu. Itu dengan syaratnya apa? Kuncinya yaitu dengan kesungguhan. Nah ini kan jadi motivasi, perlu bersungguh-sungguh dalam mencapai apa-apapun itu, baik berkaitan dengan kehidupan dunia, lebih-lebih yang paling utama adalah kehidupan akhirat, itu perlu kesungguhan. Untuk salat juga kita perlu kesungguhan, ya kan. Untuk ibadah-ibadah lain juga perlu kesungguhan. Yang pasti juga perlu adanya motivasi supaya kita ikhlas agar selalu dirah untuk berbuat kebaikan ibadah itu tanpa dilihat orang lain pun kita selalu melakukannya. Nah, sebagai motivasi, tidak hanya macam isu kan, karena kita juga merasa kasihan juga dengan mereka, ya kan, yang namanya di dalam, ya kita sudah di luar, kita bersyukur. Oleh karena itu saya banyak memberikan motivasi dan berkaitan dengan kehidupan di luar. Saya jarang bercerita, kasihan mereka kalau itu ya, berkaitan dengan agama yang ada, ya kan. Ya. Dan alhamdulillah banyak dari alumni rutan kami yang sangat aktif, kata masyarakatnya itu pelanggar, kemusala, setelah lepas dari bebas daripada rutan tersebut. Itu luar biasa, ya kan. Kita ada dampaknya gitu. Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita pribadi sendiri merasa iri kepada mereka. Mereka bisa setiap malam, ya kan, dengan ustadz yang masuk. Bedanya kami berdua yang lain-lain nyainnya itu suatu rahmat, anugerah yang sangat luar biasa, karena setiap hari mereka itu dapat suntikan roh hati mereka, ya kan, dengan nasihat-nasihat yang dari fikih, tasawuf, tauhid dan lain sebagainya, dari Al-Quran, hadis dan lain sebagainya. Itu masuk luar biasa, ya kan. Kita kalau di luar mungkin hanya berpahala, ya kan. Ya bersyukur sekali lah itu. Saya katakan kalian bersyukur. Kulli syai'in hikmatun. Nah ini kan motivasi juga nih. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada hikmahnya. Luar biasa, Allah sayang kepada kalian dengan kondisi yang seperti ini. Mungkin kalian di luar atau kita kan, bukan Ustaz juga sering bilang gitu. Kalau dulu mungkin kita tidak bisa menurut ilmu setiap hari seperti itu. Mungkin kita lepas, ya kan. Betul. Selama masih ada diberikan umur gitu ya, masih bisa apa ya, tobat apa segala macam gitu ya. Allah itu kan Maha Pengampun. Betul. Innallaha kana ghafara, ya kan. Dalam surah An-Nuh itu. Nabi Nuh menyuruhkan kepada umatnya agar beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Pengampunnya Allah itu beda dengan kita. Kita kalau berbuat kebaikan, satu kali berbuat kejelekan, hapus, hilang, ya kan. Tapi kalau Allah Taala tidak peduli, selama kita masih diberikan umur, bisa bernapas, kita melakukan maksiat, berdoa, bertobat, diampuni Allah terus seperti itu, ya kan. Itu luar biasa. Allah itu Maha Pengampunnya luar biasa. Kita memiliki Tuhan yang Maha Pengampun seperti Allah. Kita luar biasa, Masya Allah. Betul. Dan mereka jadinya punya harapan lagi harapan gitu lagi, ya. Sebesar apapun dosa, sepanjang kita bertobat. Kita berdoa, Allahumma rizukni, ya kan. Ya Allah, berikanlah aku rezeki taubatan nasuha, yaitu taubat yang sesungguhnya. Betul. Oke, nah selama Ustadz membina gitu dari awal sampai detik ini gitu, ada nggak momen yang tidak pernah terlupakan gitu? Mungkin ada yang sambil nangis apa segala macam, curhat apa segala macam atau apa gitu? Ya macam-macam kan. Kalau Ustadz kan sebenarnya dia sudah lebih dari awal. Walaupun kita dari Komisi Pendidikan dan dari saya itu yang mengkoordinasinya. Kalau pribadi itu baru beberapa periode saja memberikan pembelajaran itu. Kalau beliau dari awal itu luar biasa. Pengalaman beliau di rutan itu lebih jauh daripada ulun itu. Oke, boleh Ustadz pengalamannya seperti apa? Kalau pengalaman paling ada pengalaman sedikit lucu mungkin. Boleh. Dari awal waktu 2017 itu kan ketika kita pertama masuk nih, sudah mulai berkenalan dengan mereka. Akhirnya kan kita kenal, mereka itu nggak sungkan-sungkan sama kita. Kalau mereka mau apa yang misalkan nih, Ustadz, nanti kalau udah balik dari sini tinggal kopiah atau PC katanya, atau selendang mungkin. Ambil berkah guru. Bahkan ada yang gini, katanya Ustadz, saya mau sarung yang Ustadz pakai katanya. Jadi paling pertemuan berikutnya dibawakan itu aja sih. Yang paling keingat sampai sekarang momen-momen itu. Minta sesuatu gitu ya biar dapat berkahnya dari Ustadz. Kalau kita pribadi itu mereka sangat bersyukur.
kasusnya mungkin tidak pada kita saja, Iya. pada saya saja tidak perlu kasih kita. Mereka bersyukur sekali kan Betul. diajari, dibimbing seperti itu. Mereka sampai menangis itu adalah Iya. luar biasa. Itulah mungkin pengalaman. Berarti sangat mereka besar. lebih terbuka gitu ya, Iya. bukannya yang Iya. takut menutup diri atau apa segala macam, enggak ya? Walaupun dia bercerita tentang kasusnya ini berapa Iya. tahun di sini lagi kan ya. Iya, iya. Jadi memberikan motivasi sabar, Iya. kan, syukuri. Ya. Betul. Ada hikmahnya, pasti ada hikmahnya. Berarti Allah itu sayang kepada antum, ya, kepada Iya, pian. iya. Ketika diuji musibah, kan kita kan mungkin ingat duduk sekumpul mengatakan bahwa ketika kita diberi musibah pada hari itu sebenarnya ada hari raya, karena pada waktu itu Allah membersihkan dosa-dosa kita. Masya Allah, itu luar biasa. Iya. Saya berkesan kata yang dulu Iya. yang sekumpul katakan itu kita Betul. Kadang kita itu melihat musibah, bencana atau ujian itu sebagai ini laknat nih dari Allah Iya. gitu ya, padahal enggak gitu ya. Iya. Mereka Padahal rasanya ada dari madus. Ada orang yang salah hadisnya mayuribil khairan yusib minhu, ya kan. Nah, siapa yang Allah itu menghendaki kebaikan kepadanya, maka diberi musibah, diberi ujian terlebih dahulu. Artinya ada ketika Allah memberikan musibah, ujian, sebenarnya itu ada anugerah gana yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau para aulia Allah itu mereka bahagia dengan musibah. Iya. Jangan ada anugerah gana. Kalau kita kan sedih ya. Tujuannya itu tidak ada lain untuk menjadikan mereka lebih baik lagi. Nah, luar biasa. Iya, karena itu tadi ketidaktahuan kita Iya. gitu ya. Itu kan karena tidak ketahuan kan. Betul. Kalau kita udah dapat ilmu seperti itu ya Ustaz. Iya, ya. iya. Gitu. Luar Oke. biasa. Jadi Iya, luar iya. biasa dapat dekat ilmu dari ustaz lain. Dia pernah bilang laulan ilmu lakana nasu kal bahimi. Jika sekarangnya tidak karena ilmu, maka saya seperti binatang. Karena ada ilmu yang sudah hari Iya, iya. dalam malam mereka berilmu ya kan. Iya. Luar Oke. Dan itu kan juga ada pergantian juga kan, misalkan yang sudah selesai 3 tahun keluar Iya, gitu kan iya. ya. Tergantung pada Kemudian kasusnya ada apa. juga yang baru masuk lagi. Nah, yang baru masuk lagi ini apakah ngumpul dengan mereka yang sudah lama itu atau dibedakan lagi kelasnya gitu? Karena kan untuk pelajarannya atau materinya sudah sampai bab apa gitu ya. Iya. Itu gimana tuh? Itu kalau maaf nih, orang yang baru masuk, yang lain kan sudah mungkin keluar, yang baru masuk itu dikumpulkan sama. Oh. Cuman paling itu dibedakan antara mungkin cara belajar ngajinya dulu gimana, cara wudhunya gimana. Kadang mereka itu juga ini yang di kamar itu kan sebagian kawan-kawan kita itu ada yang sudah paham mengerti tentang tata cara wudhu yang benar, Oke. cara mandi wajib yang benar, tata cara mereka saling mengajar daripada ke teman-teman iya, mereka iya, itu iya. tadi. Saling bantu membantu. Betul. Nah, itu pun kita arahkan. Jadi kalau kata kita nanti kalau misalkan ada teman baru, tolong dikasih arahan, ditanya ngajinya gimana, sholatnya gimana. Nah, jadi teman-teman saling bantu membantu lah. Iya. Saling bantu membantu. Cuman untuk kalau kegiatan malamnya itu dikumpulkan daripada dikumpulkan udah satu lama, tadi. dikumpulkan. Tadi Iya. masalahnya itu. Oke, dari pembinanya juga merasa terbantu gitu ya, Iya, karena ada yang sudah bisa tadi gitu. Karena sudah ada yang bisa itu tadi kan, dari iya. menjalani hukuman yang lama mungkin kan. Iya, terasa tuh kekeluargaannya Iya. gitu ya. Istilah ada pembelajaran sejawat ya. Iya, betul. Oke, ada mitra murid yang mau bertanya gitu ya seputar tema kita pada hari ini bisa ditanyakan saja di 0812 11 12 2939 atau bisa juga dikirimkan di kolom komentar di Facebooknya Amarit FM. Kita jeda dulu sebentar ya buat mitra Amarit, tetapi 93,9 Amarit FM. 93,9 Amandit FM. Mengiringi langkah kita mewujudkan semua asa, menemani ketujuan untuk semangat berkarya bersama
Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series. Kami dari tim Agarilus Kandangan hendak bailang ke rumah pian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngaran pian siapa? Nama ulun Selamat dan ini bini ulun Nuria. Alamat Tanah Bangkang, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyakit yang pian arit napa? Gula darah, tekanan darah tinggi, asam lambung. Berapa botol sudah pian mengkonsumsi atau meminum obat herbal nih? Banyak sudah, beberapa macam obat herbal kami mencoba. Di mana pian mendapat informasi kabar Agarilus Drink ini? Oh, kami mendengar di radio Amandit Kandangan. Setelah meminum Agarilus Drink ini, apa nang pian rasakan? Tekan darah tinggi, asam lambung, gula darah normal saja. Kenapa pesan-pesan pian gasan pendengar Amandit bertahan? Gasan pendengar Amandit bertahan. Lah kasih minum Agarilus Drink. Kayak kami nih nyaman bener awak sudah. Asam lambung, tekanan darah tinggi, gula darah normal sudah. Terima kasih ya Allah sudah menyembuhkan penyakit kami. Dapatkan Agarilus Drink, Agarilus Drop, dan Agarilus LT serta produk Agarilus lainnya untuk wilayah Kandangan bisa didapatkan di Apotik Hidayah, Apotik Mustajab Pasar Kandangan, Apotik Mama Eno Pasar Kandangan dekat Jembatan Lok 2, Apotik Bersama Pasar Kandangan, Toko Obat Ahmad Pasar Dapur Kandangan, Apotik Adira Lok 2, Apotik Zen Pharma Baluti, Apotik Sitofarma Lok 2, Apotik Asegaf Baluti, Apotik Taibah depan Telkom, Apotik Manjur depan Pasar Blauran, dan untuk wilayah negara bisa Anda dapatkan di Toko Obat Haji Usman Pasar Negara, Toko Obat Juki dekat Pelabuhan Negara, dan Apotik Rafi Sungai Mandala seberang Pasar Negara. Untuk informasi produk dan layanan pesan antar dapat menghubungi 0821 2600 4700 0821 2600 4700. Ya pakai daster, cocok nggak ya? Kenapa kamu kayak orang kebingungan gitu? Iya nih, aku mau pakai daster, tapi gimana? Pantas nggak ya? Pakai daster bukan berarti kamu nggak bisa tampil modis. Daster dengan motif dan corak kekinian bisa bikin penampilan kamu lebih anggun dan cantik loh. Bisa tiktokan, bisa dipakai buat jalan-jalan, serta nyaman kamu pakai saat beraktivitas dimanapun dan kapanpun. Wah, bagus juga tuh. Kalau aku mau beli, di mana ya? Datang aja kamu ke Alta Botik di Jalan Teluk Masjid seberang Masjid Agung Takwa Kandangan. Di Alta Botik, kamu bisa dapatkan berbagai macam model daster kualitas terbaik dengan corak pilihan motif batik klasik eksklusif dari Luja, batik Huja, batik Alisana, batik Kyonita, dan lain-lain. Tersedia juga untuk ibu-ibu menyusui. Alta Botik juga melayani grosir, partai, dan eceran. Kalau gitu, aku mau ke Alta Botik sekarang ah. Ayo dong, bantu aku. Siap guys. Mulai hari ini, sempurnakan penampilan kamu. Datanglah ke Alta Botik, Jalan Teluk Masjid seberang Masjid Agung Takwa Kandangan, Kota Kandangan. Dengerin yang beda, dengerin yang lengkap. Ini dia 93,9 Amandit FM, radio informasi dan hiburan nonstop 24 jam. Mau yang informatif? Ada info seputar daerah, kabar Banua, info sehat, dan berbagai talk show pemerintahan bersama dinas-dinas terkait. Perlu wawasan keluarga dan siraman rohani? Jangan lewatkan talk show keluarga dan talk show keagamaan kami yang syarat makna. Waktunya hiburan, goyang bareng di Goyang Dangdut, klasik, koplo, goyang dangdut India, zona Melayu, melodi cakrawala. Nikmati juga dendang khusus sore, musik dangdut malam, sampai musik religi yang adem di hati. Masih kurang? Kita punya Baturai Pantun yang khas dan seru. Dan setiap minggu, siap-siap jadi bintang radio di Lomba Karaoke Bintang Radio Amandit FM untuk menyalurkan bakat bernyanyi Mitra Amandit. Semua informasi dan hiburan hanya ada di 93,9 Amandit FM. Non-stop 24 jam. Jangan pindah-pindah channel, di Amandit FM aja. Amandit FM. 93,9
Mandit FM. Inilah Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Hana. 93,9 Amarit FM, Radio Informasi dan Hiburan Non-Stop 24 jam. Kembali lagi bersama kami di program Cahaya Islam dan masih membahas pola pendidikan pesantren dalam membina warga binaan Rutan Kandangan, dan masih bersama narasumber kita ada Ustadz Latif Kamarudin dan juga Ustadz Muhammad Supianor. Oke, kita lanjutkan lagi nih ya untuk membahas tema kita pada hari ini. Ini kan salah satu program gitu ya dari MUI, khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan gitu. Dari tahun berapa kalau boleh tahu? Itu dari masa periode awal Guru Kampung. Itu kalau tidak salah 2017 adalah sampai 2022. Oke. Saya itu sekarang. Ya, iya. Pelantikannya itu hari Senin kalau tidak salah. Oke. Nah, apa tuh yang melatar belakangi adanya program ini gitu? Dari awal kita kan pengurus sudah kembali dipanggil ke tempat beliau Kapo untuk membicarakan tentang program kerja MUI Kabupaten Sungai Selatan. Dan salah satunya itu beliau merasa perlu sangat penting untuk memberikan pembelajaran pengetahuan agama kepada para narapidana yang ada di rutan kelas B2 Kandangan. Nah, jadi karena perlu tidak hanya karena di urutan itu beliau merasa jarang tersentuh, jarang tersentuh. Kalau kita di luar, kata beliau itu banyak pengajian, ya kan? Betul. Akhirnya di sini ya hari Sabtu, ya kan? Pada abah guru saya Raji dan lain sebagainya, juga malam Jumat, ya kan gitu di guru anak guru Kapo, ya kan? Iya. Kalau di dalam nggak ada gitu ya? Di kampung-kampung. Kalau di masjid kami di Masjid Al Mujahidin Padang Batong itu ada 3 malam pengajian. Iya. Hari pertama itu pengajian malam Selasa yang disampaikan oleh Ketua MUI Kecamatan Padang Batung, Guru Salman. Kemudian ada malam Sabtu majelis dan zikir yang dipimpin oleh Tuan Guru Haji Ahmad Khairin Nur. Kemudian lagi ada malam Minggu yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Syafi Ahmadi dari Tumpahan Pano dari Pondok Pesantren Babu Salam, dari Tarem dengan juga beliau. Nah, kalau itu kan kita di kampung banyak kan, belum lagi di tempat-tempat lain, majelis lain. Ya kan? Nah, itu, karena melihat dari kondisi seperti itulah, karena tidak tersentuh itu tadi, beliau sangat tergerak, motivasi sekali untuk melakukan pembelajaran pengajian untuk warga rutan tersebut. Oke, berarti sebelum adanya program ini ya masih ini ya sistem undangan aja mungkin kali ya. Ya mungkin Guru Susat Nahwan ini. Boleh diceritakan bagaimana? Lebih awal ini sebelum. Jadi dari awal itu kan kita dari awal masuk ke dalam itu kan dihubungin salah satu daripada keturunan daripada Rasulullah, ya boleh dikatakan habaib kita di Kandangan, yaitu Habib Salam Al-Kaf. Beliau meminta kepada kita, katanya kita diperintahkan, disuruh oleh almarhum Kiai Haji Muhammad Ridwan Basri atau kita kenal dengan Abah Guru Kapo, untuk mengisi kegiatan yang sudah diprogramkan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tadi. Ketika itu kita ditempatkan malamnya itu sampai sekarang itu tidak pernah berubah. Malam Jumat. Dari awal itu kita cuman setengah jam. Saya setengah jam, Habib Salam setengah jam. Dari berjalannya waktu, kata Habib Salam, ya udah antum aja yang lanjutin sampai sekarang. Jadi kegiatan kita itu ya dari rangkaiannya dari awal itu kita datang itu sebelum azan maghrib sudah standby di sana. Nah, terus ngimamin sholat maghrib berjamaah, apalagi wiritan, terus
baca Yasin, baca surah Waqiah dan Al-Mulk, lanjut ke pengajian sampai waktu Isya sampai. Kemudian dilanjutkan tadi dengan sholat Isya berjamaah sampai dengan selesai. Oke, berarti awalnya bagi-bagi gitu ya, iya, 30 menit. 30 menit, 30 menit, 30 Iya. menit. Oke, dan ini kan untuk apa namanya, pesertanya kan semuanya ikut gitu ya. Di rutan kandangan ini ada yang berbeda keyakinan gitu nggak? Ada. Oke, nah gimana tuh mereka? Jadi tapi alhamdulillah selama setahu saya di antara yang awalnya mungkin non muslim itu ada beberapa orang udah yang mu'alaf, Alhamdulillah, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ada itu beberapa. Sampai yang kemarin itu ada orang luar pada kita Kabupaten Hulu Sungai Selatan, agamanya itu non muslim lah. Terus ketika, tapi ini kan kisah sedikit menarik nih, karena ketika inya baru mu'alaf itu tiba-tiba sakit. Sakit, terus dibawa oleh petugas, kan sakitnya ini kan sakit parah. Tidak lama kemudian meninggal. Ya tadi alhamdulillahnya beliau tadi sebelum sakit tadi sempat mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tadi. Merindingan. Masya Allah. Banyak pengalamannya. Iya. Di awal. Ada yang lebih menarik lagi kan dari cerita yang sebelumnya, ada yang ini saya sering dipanggil dari pihak petugas. Ini ada warga teman kita yang sakit, sering saya nengokin ke rumah sakit. Mereka yang kondisi dengan ya mungkin sakit apa, saya sering nengokinnya. Sampai sekarang itu saya 2 orang yang tahu yang meninggal yang saya tanganin pada waktu itu, sampai saya jadi imam sholat jenazahnya di kamar jenazah di rumah sakit. Pernah itu. Nah, itulah yang pengalaman yang sampai sekarang saya masih ingat. Oke, pernah nggak itu apa namanya ngobrol kita dengan yang para mu'alaf tadi, apa alasannya jadi mau masuk gitu? Rata-rata mereka itu ya mungkin hidayah taufik itu kan punya Allah kan. Dari situlah mungkin cara dakwah kita mungkin bukan mengintimidasi tapi mengajak. Jadi mungkin mereka itu tersentuh, katanya ini enak, katanya Islam itu indah, katanya tidak seperti apa yang orang lain bicarakan, katanya. Di situ mungkin mereka termotivasi, ya udah insya Allah mantap, bimbing baca 2 kalimat syahadat. Berarti mereka yang para non muslim itu juga ikut pengajian? Ikut pengajian. Tapi mungkin ketika sholat mungkin nggak ikut gitu ya? Sambil dibimbing. Sekalipun mereka yang tidak di kamar santri pun yang mu'alaf tadi, mereka wajib juga mendengarkan apa yang kita sampaikan. Diwajibkan ya? Diwajibkan. Apapun yang ustadz yang kita yang datang ke sana yang menyampaikan ilmu yang mereka sampaikan, mereka wajib mendengarkan. Wajib mendengarkan. Oke, nah kalau misalkan dari pengalaman Ustadz gitu ya, yang pengen masuk Islam tadi apakah langsung ngomong ke Ustadznya atau dari pihak rutannya? Dari gitu? pihak petugas dulu. Pihak petugas dulu dipanggil, Ustadz siapa yang artinya kebetulan waktu itu yang bertugas mengisi pengajian. Tapi kita punya teman yang mengisi di siang hari, itu ada namanya Ustadz Mahyudin Nur. Beliau itu kan lama di Loksado lah kalau dibilangkan, jadi ketua MUI Kecamatan Loksado. Nah beliau itu masya Allah luar biasa, sering mengislamkan orang. Jadi untuk sampai sekarang beliau itu berdakwah sampai ke pedalaman juga di samping di rutan. Karena saya sering lihat ini status WA beliau, ada yang mu'alaf, ada yang mu'alaf, Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kalau Ustadz Latif sendiri nih mendengar cerita dari Ustadz Supianer gitu ya, apakah juga bisa memberikan motivasi itu ke yang lainnya, ke para jemaah tadi gitu?
Ya kita secara umum aja kan, secara umum memberikan motivasi khususnya untuk kehidupan akhirat itu tadi kan, agar rajin beribadah, kemudian salah satunya memberikan manfaat dari salat itu apa ya, kemudian dari puasa itu apa, misalnya puasa itu berpuasalah karena puasa itu menyehatkan kan, artinya tidak dari segi untuk mendapatkan kemanfaatan di akhirat nanti, sekarang pun sudah kita bisa merasakan manfaat rahasia dari ibadah itu, baik tidak hanya yang wajib, yang sunnah juga ada yang dapat kita rasakan pada saat ini di dunia ini. Nah, itu luar biasanya. Iya, oke. Berarti ketika pengajian gitu, karena kan itu ada muslim, ada non muslim gitu, berarti sangat berhati-hati jangan sampai menyinggung agama lain gitu ya. Kita tidak seperti itu. Iya. Nah, itu dari kata Ustaz Susan tadi itu murni rahmat. Kalau data hidayah dan taufik itu datang daripada Allah tadi. Betul. Kita ngajak kan kita memaksakan, tapi hanya memberikan masukan, arahan, pencerahan tentang Islam itu seperti apa. Nah, mungkin yang merasa tersentuh itu tadi kan, merasa agama ajaran Islam itu luar biasa sebenarnya. Kalau kita melihat ajaran agama Islam itu pasti banyak yang masih Islam. Kalau kita tidak aja anunya kan pengikutnya, ada umatnya. Kalau umatnya yang tidak salat, ya kan tidak puasa. Kalau kita melihat situ apa ya? Kalau kita menyampaikan ada hadis-hadisnya Susan kayak ini dan keutamaan sholat, wah itu luar biasa. Banyak yang tersentuh. Luar biasa. Betul. Kita kalau tidak diberikan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak bisa melakukan ibadah. Apa intinya Allah membantu menolong kita. Saya sering mengatakan kepada mereka minta tolong, dan Allah bisa membantu kita dan melangsungkan semua ibadah, tidak hanya ibadah wajib, tapi juga ibadah sunnah. Saya mengatakan sunnah itu kan biasanya untuk apabila dikerjakan berpahala, bila tidak dikerjakan tidak berdosa gitu. Jadi saya pernah gini gitu. Sunnah itu sebenarnya apabila dikerjakan berpahala, bila tidak ditanggalkan kita rugi. Kalau salat duhanya ketinggalan, kita masa rugi. Hadiah kabliyahnya nggak ketinggalan, kita harus rugi. Supaya tertarik gitu ya. Sudah motivasi ya juga. Benar-benar kombinasinya benar juga ya. Rugi kita kalau tidak salat hadiah kabliyah ya kan. Masih hidup ya kan. Betul. Nah, untuk pemuka agama lain juga ada mengisi pengajian-pengajian kayak gitu, atau hanya agama Islam aja kita? Semua tahun saya belum ada ya. Nggak ada ya. Iya. Oke. Nah, kalau untuk bulan Ramadan gimana tuh? Untuk konsep pengajiannya sama juga. Konsepnya itu tarawih ya. Tarawih. Oke. Berarti tarawih di kelasnya itu tadi ya? Di musola itu. Di musolanya ya. Oke. Setelah itu tarawih apa lagi? Pengajian sesudah sholat isya itu kan ada kultum sebentar. Habis itu sholat tarawih berjamaah, terus selesai baca doa selesai. Oke. Ada buka bersamanya juga? Buat mungkin kalau ada mungkin. Kalau mungkin dari pihak rutan mungkin ada mungkin. Oke. Tapi kalau dari MUI bukan programnya gitu ya, hanya tarawihnya aja. Iya. Oke. Nah, untuk ini apa namanya, sholat malam ada juga? Itu bisa dari pembimbing dari mereka ya? Iya, bisa dari. Karena ini Mbak, setiap kamar itu kan ada ketua kamar. Ada kamar. Ketua kamar itu mungkin mereka yang mengajak teman-temannya untuk sholat malam gitu. Mereka yang bertanggung jawab ya. Oke, berarti dari pembinanya sendiri nggak ada yang nginep di sana gitu ya? Iya. Salam-salam dari mereka ya. Kemudian lapas-lapas masing-masing. Betul. Itu ada koordinator kan Pak Roy. Itu mengatakan banyak di antara mereka itu yang sudah hafal banyak hafalan Al-Qur'annya. Ada yang hampir tidak ketinggalan salat tahajudnya. Luar biasa itu kan. Bahkan ini ada Ustaz yang warga binaan sampai masuk ke dalam korannya Bipus selama menjalani hukuman itu sampai hatam 50 kali.
Wah, ada. Iya, Ada Iya. sampai 50 kali. Oke. Sampai diliputnya sama Banjarmasintos pada waktu itu. Iya. Itu Masya Allah. 50 kali itu pemecah rekor untuk mungkin warga binaan yang sebelumnya. Iya. Oke, ada reward nggak gitu dari MUI mungkin atau dari pihak Ada. rutannya? Kita Oke, apa? kita pribadi udah pernah dapat penghargaan dari Kanwil. Kemudian yang baru habis waktu Lebaran tadi kita dipanggil dari pihak rutan, dapat penghargaan lagi dari yaitu kolaborasi mungkin dari Kanwil sama Basnas sama Majelis Ulama Indonesia. Karena paling aktif beliau dia. Iya. Oke, berarti ada apresiasinya gitu ya. Oke, nah tadi kan untuk tema kita ini kan pola pendidikan pesantren gitu. Emang pola pendidikannya tuh seperti apa gitu? Jadi disebutkan pesantren di sana. Ya seperti kebiasaan kita pernah menjadi santri di pondok kan. Itu dari kegiatan awal, dari bangun sampai tidur lagi itu kan ada aturan-aturannya kan. Biasanya dari bangun tengah malam, kemudian lagi wajib salat subuh berjamaah sampai 5 waktunya berjamaah kan. Kemudian ada mengikuti kegiatan belajar di pesantren, apa itu nahwu, saraf dan lain sebagainya kan. Nah, tapi kalau kita seperti pondok kan belum bisa karena waktunya terbatas. Terbatas mungkin. Jadi diusahakan yang pelajar-pelajar inti aja lah. Iya. Nah, seperti diajarkan di pondok itu tadi kan hadis. Al-Quran, tajwid tadi siang di siang harinya, kemudian fikihnya, tata cara beribadahnya, salat, wudu dan lain sebagainya. Ya sedemikian muka supaya seperti pesantren lah. Sebisanya. Tapi kalau sepenuhnya mutlak full seperti pesantren aja. Kalau di pesantren kan biasanya terkenal dengan hafalannya gitu. Nah itu di rutan juga sama. Apakah ada hafalan juga atau gimana? Itu tidak, kita hanya menganjurkan saja. Kalau pribadi udah menghafalkan sudah ya ayatnya ini, ada hadisnya ini, ada yang seperti motivasi itu kan. Tidak perlu saya paling berulang-ulang. Bisa mereka apa berdoa-doa ya kan. Misalnya saya seperti pembelajaran kelas bisa Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Itu kan penting kan, biasanya imam setelah mengimami salat berjamaah itu bisa membaca doa itu kan. Jadi hafal dulu supaya apa? Fadilahnya apa? Sebagai kita diberikan istiqamah oleh Allah untuk melaksanakan salat. Dan untuk sampai juriat generasi kita. Karena dalam Islam itu kan banyak doa-doa yang menganjurkan kita untuk mendoakan anak keturunan kita, juriat kita. Saja doa yang dari adalah banyak ya, seperti Nabi dua Nabi Sulaiman, pilih wahabil mulka yang bagi lahdim bari nak antul wahab dan lain sebagainya. Oke, berarti yang tidak diwajibkan yang setoran apa segala macam itu enggak ya? Kalau ada di pondok kan kita harus kreatif berpikir. Jangan sampai hafalan hari ini tertunda di hari selanjutnya. Paling itu banyak anak gue di pondok hafalan baca nahwu, saraf, hadis, Quran. Itu kalau kita tidak menghafal, artinya gira semangatnya belajar di pondok tuh luar biasa, mungkin merasa aja kan. Harus hafal. Betul. Oke, berarti yang diajarkan di rutan kandangan ini yang wajib-wajibnya gitu ya, tauhid, fikih apa segala macam gitu ya. Oke, nah kenapa jadi untuk pola pendidikan pesantren ini dianggap lebih efektif gitu ya? Tapi jangan dijawab dulu, kita jeda sebentar dan tetap di 93,9 Amadit FM. Anak yang lahir tergadai dengan akikahnya. Bagaimana cara menebusnya? 3 cara menebus anak. Pertama, tuzba'u anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Pak, persiapan akikah untuk si kecil gimana? Beres Bu, semuanya sudah Bapak siapkan. Pokoknya Ibu nggak mau ribet ya Pak. Tenang Bu, Bapak sudah atur semuanya. Kita serahkan saja ke Ahmad Akikah. Pokoknya kita terima beres deh Bu.
Ahmad Akikah menyediakan kambing untuk akikah dan jasa masaknya. Tersedia beragam pilihan kambing korban dan hewan ternak yang berkualitas. Harga terjangkau karena dipelihara di kandangnya sendiri. Bebas memilih secara langsung di kandangnya dan bebas memilih menu sendiri. Ahmad Akikah melayani penjualan kambing secara grosir atau partai besar, siap melayani proyek pengadaan kambing dan sebagainya, juga melayani penjualan secara ecer daging kambing fresh kiloan untuk dikonsumsi. Ahmad Akikah menyediakan dekorasi pelaminan akikah, fotografer foto dan video untuk dokumentasi akikah, serta melayani pengantaran sampai rumah. Untuk Anda yang memerlukan jasa layanan buat acara akikah yang mudah dan praktis, segera hubungi Ahmad Akikah dengan alamat Desa Wasahilir, Kecamatan Simpur atau 150 meter dari Masjid Aswada atau Masjid Baangkat. Telepon dan WA 0821 579 10164. Sekali lagi 0821 579 10164. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Allah telah menganugerahi cinta kepada Khadijah. Allah menganugerahi. Dan kini dalam rangka menyambut haulnya Ummahatul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubro, Ahmad Akikah juga melayani penjualan kambing potong untuk haul Sayyidah Khadijah. Sekali lagi, dalam rangka menyambut haulnya Ummahatul Mukminin Sayyidah Khadijah binti Khuwailid Al-Kubro, Ahmad Akikah juga melayani penjualan kambing potong untuk haul Sayyidah Khadijah. Begitu kata Rasulullah SAW sebagai bukti cintanya kepada Siti Khadijah. Maka sejak itu Aisyah tidak lagi berani untuk mengatakan hal-hal yang sekiranya menyinggung atau mengucapkan perkara-perkara mengenai Khadijah, karena Aisyah paham bahwa Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah SAW. Lah, ninja motor pang nah, awai kalau lah. Sudah kupadahi haja, amun pacangan pancak bejalan, imbah menukar juga, berduit ada haja. Dah lumayan duitnya juga kai lagi. Abang kam kira ampun kuni lunas kah juga sudah? Ay, ulun kira pian manukar kes. Kes mangkot di mana duit? Ini manukar motor bakas juga tuh hai, kredit ha pulang. Nah, ulun kira motor hanya aja juga kai nang kawa kredit. Di kami pandir aja sara betahu, soal motor maka kada tahu. Andak motor napa ikam? Tuh di SMR tuh lengkap, sekandak aja memilih. Nah, SMR itu di mana? SMR itu singkatan Showroom Muhammad Ridi. Showroom Muhammad Ridi, showroom mobil terlengkap dan termurah se-Kalimantan. Kami sediakan mobil lengkap segala merek, dari tahun yang lama sampai keluaran terbaru. Melayani secara cash maupun kredit. Untuk proses kredit akan dibantu sampai dengan selesai. Kunjungi segera Showroom Muhammad Ridi yang terletak di jalur ruas provinsi Jalan Hanyar atau Jalan HMUC RT2 dekat Simpang PLN, Desa Gambah Luar Muka, Kecamatan Kandangan. Atau hubungi langsung kontak person owner Saudara Samidri 0853 4570 3334. Nah lah hai. Anda kemana? Dia kunci motornya. Udah jadi minjam juga kai. Dia kulung kai SMR ha. Nyaman bisa kunci seorang juga. SMR, Showroom Muhammad Ridi, terbesar, termurah, dan berkualitas. Assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalakan ngaran pian? Ngaran ulun Fatimah atau Mahaji di Lungau, Kecamatan Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Nah ulun nih pastilah datang ke rumah pian nih. Adanya anak ulun takunakan. Napang ticok nang ditakunakan. Ya kan ya bang, cuma mendengar jeng orang kayak ini lakunya hidup baru. Bang kisahkan nanti apa hidup baru. Nah kayak itu cukai mengisahkan lah. Kayak ini antuk dirempak kurang kecelakaan bulan 3 dan hampir 3 tahun. Jadi si Din ini menyantak baju kada ingat, jalan aja lupa semuanya tuh pang. Kawan orang-orang nang ada nih kada tahu lagi si Din siapa ikam. Tapi suara Jadin pinando, ngarannya kada ingat. Imbah taranjih orang tuh cukai, awak kai ini sabelehan sampai ke betis semuanya Sidin paculan. Imbah itu pulang kumaknya Sidin 10 harian sampai dipadahkan orang mati Sidin sudah. Ini cukai anak mana bayi laki supaya Sidin waras kayak semula. Jadi nang ini alhamdulillah berkat Agrarius Group Sidin kawa nang kayak orang menyantak baju, mengerjakan salat 5 waktu kawa ingat sudah bacaan-bacaan itu ujar Sidin. Alhamdulillah wages
Tapi ada lagi cukai sakit gigi orang ampe dititise nang buruk kuko dititise alhamdulillah ampe. Ada lagi cukai manfaatnya Agarelius Drug niti sariawan ampe luka karena parang ampe juga supaya jangan bekunat lakas mengaring kuringnya juga. Berapa botol Sidin nih sudah meminum Agarelius Drug? Meminumnya Sidin sudah hampir 4 botol. Yang pertama minum itu 3 hari sudah ada perubahan. Alhamdulillah berkat Agarelius Drug perantaranya bertawakal kepada Allah yang Maha Kuasa. Sidin sembuh kembali seperti biasa, hidup baru. Terima kasih ya Allah, berkat Agarelius Drug penyakit kai disembuhkan. Dapatkan produk Agarelius Series di toko obat, apotik terdekat, dan Radio Amandit FM. Untuk konsultasi produk dan keluhan kesehatan Anda, hubungi 0821 2600 4700 0821 2600 4700. Yakin dan istiqomah, insyaallah sehat. Dengari radio Amandit FM aja, kada dan tahan tanya. Amandit FM Special Cover. Amandit FM Special Cover. Inilah Talk Show Amandit FM. Dipandu oleh Hana. 93,9 Amandit FM, Radio Informasi dan Hiburan nonstop 24 jam. Oke, nggak terasa ya sudah di segmen terakhir nih di program Cahaya Islam pada hari ini. Dan kita lanjutkan kembali gitu ya, pertanyaan yang sempat terpotong tadi. Kenapa jadi memilih pola pendidikan pesantren gitu? Seberapa efektif sih Pak Ustadz? Iya, apalagi pada sebenarnya tidak hanya di pesantren saja kan, ada di rutan saja, tapi secara umum pun sekarang ini pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang sangat diminati dan salah satunya untuk menghadapi problematika ya kan pada anak generasi muda. Kenapa seperti itu? Karena pendidikan pesantren itu kan pola keagamaan, kehidupan keagamaan itu lebih intensif, lebih mendalam, seperti pendalaman, pembiasaan salat 5 waktu berjamaah. Nah, itu nantinya agar menjadi suatu kebiasaan. Walaupun dari awalnya itu kita dulu dari santri kan terpaksa juga kan. Dari awal sebelum berikan Allah hidayah ya kan tentang pentingnya salat berjamaah dan lain sebagainya. Mungkin dari awal tuh diajak, dimarahi, kan, diberikan punishment, diberikan hukuman dan lain sebagainya. Nah, karena yang sangat kondusif pula lingkungan pesantren itu lebih kondusif untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya salat berjamaah tadi, kemudian ada pengajian Al-Quran ya kan, menghafal Al-Quran, pengajian hadis, nahwu dan saraf dan lain sebagainya. Sehingga untuk melakukan hal-hal yang lain itu kita tidak terpikiran lagi, apalagi sekarang kan yang sangat mendominasi untuk generasi muda kita itu ada handphone ya kan. Lagi di pesantren dilarang ya kan, kecuali pada saat-saat tertentu gitu kan. Nah, jadi seperti itu karena aktualisasi penerapan ajaran-ajaran agama Islam itu lebih mendalam. Soalnya kadang di setiap WC itu ditulis juga kan keluar dan masuk WC itu. Duanya apa ya kan masuknya. Keluarnya apa, kemudian makan aja kan Allahumma barik lana bima razaqna tidak azabana, kemudian ada alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin wala quwwatin, dan luar biasa itu kan. Inilah menjadinya pesantren itu adalah pendidikan lebih efektif pada masyarakat untuk pesantren ini. Pasti Ustaz hadis banyak ini kali sampaikan ini nanti dalam kehidupan sehari tolong dibaca. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan rahmat sehingga kita bisa melaksanakan apa yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kan kita kalau tidak memiliki kebiasaan kadang lupa ya kan. Kita berikan rahmat oleh Allah, tidak bantu Allah, misalnya kita sering lupa ya kan. Tapi kalau di pesantren kita lebih diingatkan ustadznya ya kan, misalnya ustazahnya ini tolong setelah makan baca ini misalnya kan. Kemudian setelah belajar doa ini kemudian dan lain sebagainya. Jadi itu alasan yang sangat mendasar sekali adalah kondisi lingkungan
pesantren itu sangat dominan dalam pembentukan karakter. Kemudian juga di pesantren itu kita didik untuk independen, mandiri. Iya. Mencuci sendiri kan. Kayaknya terbiasa anak-anak kita kan bisa sekolah terbiasa orang tuanya yang mencucikan pakaian mereka, memasakkan mereka dan lain sebagainya kan. Tapi kalau kita sudah terjun ke dunia pesantren, mau tidak mau kita harus berdisiplin tinggi, kemudian memiliki kemandirian yang sangat luar biasa. Kalau kita dulu kan tidak ada laundry kan, ya kan, tidak ada laundry, jadi otomatis kita harus nyuci sendiri. Jadi setidak bisa belajar terpaksa untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri. Sehingga kedepannya ketika keluar dari pondok, orang-orang pondok itu mandiri orangnya. Karena harus terbiasa itu tadi. Oke, berarti untuk pola pendidikan pesantren ini tidak hanya melulu dengan agama gitu, tapi juga bisa bertahan hidup, segala macam gitu ya. Jadi usaha juga dari pihak perusahaan juga diberikan life skill. Bahkan saya bisa juga di luar dari materi saya bisa memberikan pembelajaran Tibun Nabawi, yaitu pengobatan ala Rasulullah, yaitu bekam. Bisa saya dari rumah bawa alat bekam, lalu dipraktikkan. Ini Iya. Itu sunnah Rasulullah itu kan, karena sunnah Rasulullah itu adalah bekam salah satunya. Murumatu kabil hijamah. Ketika Isra Mi'raj kan, ini hijamah, ini bekam ini adalah oleh-oleh yang terlupakan. Padahal itu kan juga pada peristiwa Isra Mi'raj kan, malaikat memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk membekam. Perintah umatmu untuk berbekam. Karena ini adalah luar biasa. Kalau kita tidak sehat, bagaimana bisa melakukan ibadah? Khususnya ibadah salat ya. Nah, ini kan di warga Rutan kami ajarkan, pribadi mengajarkan pembelajaran bekam hijamah itu tadi. Biar apa tuh? Supaya sehat. Iya, karena dari pasien yang pernah kita terapi sebelum terkena stroke, mereka sebelumnya memang belum pernah berbekam. Ketika sudah tawar bekam, ketika sudah kena stroke baru berbekam. Nah, makanya saya anjurkan kepada kawan-kawan di Rutan, saudara-saudara kami, kayaknya saudara kan, kita kawan-kawan ulun dengan saudara sama sekeyakinan dengan tauhid barang kata-kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu kan, agar menghindari berbagai penyakit, karena ada tumpukan darah kan, karena Rasulullah itu menganjurkan berbekam itu kan sebulan sekali di hidup bulan Arabnya itu 17, 19 sampai 21 itu yang paling dianjurkan. Kenapa yang dianjurkan? Karena saya sampaikan kepada mereka, karena pada waktu darah itu memuncak naik. Jadi pas itu disedut darahnya. Ada waktu tersendirinya ya gitu. Rasulullah menganjurkan kita sebulan sekali ya kan. Kalau kita bilang seumur hidup belum pernah berbekam, nah makanya sering kena stroke karena ada penumpukan darah itulah, akhirnya pecah itu. Ya kan sangat berguna juga kan untuk life skill untuk menjaga kesehatannya. Salah satunya juga untuk mengistimewakan ibadahnya sesalat ya loh, perlu sehat ya kan. Kalau sehat ya lo adalah. Kata Nabi kan di bekam itu ada kesembuhan. Nah, berbekam itu ada kesembuhan. Insya Allah. Kalau kurang ada sembuh hilang, saya bisa merasakan itu. Ketika kaki saya itu kesemutan, ketika berjalan di semen itu sakit. Ketika langsung dibekam, kan hilang. Nah, saya meyakinkan itu kepada Rasulullah ini sudah ini menghilangkan penyakit, ada kesembuhan kata Ustaz tadi kan. Memang sembuh. Dan saya menerapi pasien-pasien memang seperti itu. Wah, akan hilang bahkan terasa kurangnya itu kan. Sunnah Rasulullah itu masa kita ada percaya ini pembelajaran pengobatan ala Rasulullah. Masa kita tidak percaya. Tapi ini masih belum begitu mendominasi ya dalam pengobatan menjaga kesehatan di daerah kita. Oke. Kalau di pesepak bola kan sering kalau Benzema itu bekas-bekas bekam gitu dia. Kan Muslim di luar negeri pun juga sering berbekam. Mereka merasakan manfaat hasil luar biasanya dari bekam itu. Betul. Selain sehat juga dapat pahala sunnah gitu ya. Kalau Ustadz Supiara itu juga ada pelatihan life skill-nya nggak? Ada. Apa tuh? Cuman sekarang sudah nggak lagi. Dari dulu itu kita adakan mungkin seminggu sekali ruqyah. Tujuannya kan artinya teman-teman kita di sana itu kan mungkin mau membersihkan apa yang sudah
mungkin mereka lakukan di luar, mereka mau membersihkan apa yang artinya yang sudah dilakukan sebelum masuk ke dalam rutan kandangan. Ya kalau kita orang kandangan itu bilang kan mungkin membersihkan untalan atau hal-hal yang mungkin negatif atau apapun yang mereka anggap itu sebab pencegah daripada mereka berbuat kebaikan. Nah, jadi dulu kita programkan 1 minggu sekali, dan itu pun bukannya warga binaan saja yang mengikuti, tapi petugas-petugas pun ada yang demikian yang mengikuti. Mungkin ya bahasa itu kan mau periksa katanya. Kan kalau ruqyah ini kan kalau pertama itu kan ada sihir namanya kan, terus ada khadam ini kan yang mungkin ya kayak sejenis untalan itu tadi, atau mungkin sejenis kayak orang-orang dulu itu kan keris, kalau tidak dibersihkan itu kan katanya berdampak kepada si pemilik tadi. Kemudian ada kan keturunan yang mungkin kita sering dengar, ya artinya orang-orang dulu kan sering melanjutkan apa yang ditugaskan oleh orang tua mereka, mungkin diwariskan gitu ya. Tapi sebagian mereka tadi kan ada yang ini aja Ustadz katanya mau diputus bisa nggak? Ya sebagian mereka ada yang putus, tapi ada yang tetap lanjut dengan garis keturunan yang dilakukan oleh mungkin orang tua mereka tadi. Dulu 1 minggu sekali, tapi sekarang sudah lama nih. Padahal ini kan dari sebelum awal Ramadan tadi kami dipinta kemarin itu terakhir sekitar orang 70 yang mau minta ruqyah. Dari kebanyakan itu sih membersihkan daripada share batin yang tadi mungkin yang dikatakan tadi untalan katanya. Tadi mungkin untalan kekebalan tubuh mungkin dari mereka kan. Oke, itu satu-satu di ruqyah atau ruqyah massal? Ruqyah massal. Tapi nanti kalau ketika kita kita ruqyah massal itu paling 1 sampai 5 orang itu pasti ada yang berdampak. Biasa melalui kesurupan, kerasukan, itu biasanya. Nah itu yang dibedakan. Jadi kalau yang tidak berdampak apa-apa itu silahkan masuk ke kamar. Jadi kita tanganin yang mungkin ada yang muntah-muntah, ada yang nangis mulu, ada tadi. Lihat reaksinya. Lihat reaksi mereka tadi. Iya, berarti yang mendapatkan reaksi itu berarti ada masalah. Ada masalah. Ya, di dalamnya. Dari awal mereka sudah merasa saya ini Ustadz katanya pernah ini. Nah, mereka bercerita tentang pengalaman mereka di luar. Nah, jadi tinggal itu. Oke, itu Ustadz sendiri aja tuh menangani? Sama teman. Oh, ada lagi? Sama teman 2 orang bisa sampai 3 orang. Karena kalau kita sendirian kan ngadepin orang 70 itu kewalahan kan. Kesurupan itu. Itu kan yang kalau yang nangis itu hampir banyak itu nangis. Ya sekalian kan ruqyah ini kan kita membacakan daripada kalimat-kalimat ayat-ayat Allah, Al-Qur'an, salat. Mereka itu mungkin tersentuh dari bagian daripada apa yang kita bacakan itu tadi. Iya. Oke, nah ini selama Ustadz membina di rutan kandangan gitu ya, ada nggak yang nggak mau dibina gitu? Susah banget nih. Ada. Gimana tuh caranya biar mau? Jadi kita ini kan petugas dulu konfirmasi sama kita. Ini Ustadz katanya ada warga teman kita yang di dalam. Tujuannya ini Mbak, kita berdakwah di rutan itu kan semata-mata pertama dulu kan sholatnya dulu yang perlu kita perhatikan. Karena kan artinya mungkin dari sekian banyak 300 orang itu ada mungkin 1 sampai 2 orang yang mungkin anggap aja itu bandel sedikit. Jadi kita beri nasihat, kita arahkan dengan mungkin perlahan. Ya lama kelamaan mereka alhamdulillah mau sholat tadi. Mau sholat. Mau sholat. Kayak puasa kita arahkan. Sampai saya pernah nanya ke mereka dari tahun berapa gitu. Saya pernah nanya, kalian kalau mungkin tidak masuk ke dalam sini, pernah nggak sholat di luar? Mereka beberapa orang yang angkat tangan, tidak pernah sholat Ustadz. Alhamdulillah sejak di rutan ini sholat lebih terjaga katanya. Itu kan. Jadi selama ya mungkin dakwah ulun mungkin kurang lebih 9 tahun itu yang paling saya tekankan sembahyang tadi.
Oke, baik, ini ada pertanyaan Ustadz dari Mitra Amandit di Facebook, kita bacakan ya. Dari Syam Herman, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Syam Herman di Penajam Pasir EKN, memonitor radio biasa aja. Katanya Pak Ustadz izin bertanya, seberapa besar pengaruh lingkungan rutan terhadap keberhasilan pembinaan ini Pak Ustadz? Lingkungan biasanya berpengaruh gitu ya? Ya, benar-benar. Nah, gimana tuh? Tidak hanya di rutan, dimanapun juga kita kan, itu lingkungan itu sangat berperan aktif, sangat vital sekali dalam merubah, mengarahkan pola kehidupan kita. Oleh karena kita disuruh kan untuk berteman kepada orang-orang yang saleh, sehingga ada dalam Al-Qur'an itu apa namanya, khairul ashabi mayaduluka alal khair, sebaik-baik kamu itu adalah, sebaik-baik teman itu adalah mengajak kepada kebaikan. Nah, kita harus dianjurkan mencari teman yang seperti itu. Kalau sudah punya ada teman yang baik, yang mengajak kita kepada kebaikan, mencintai kepada Allah dan Rasulullah, menghidupkan sunnah, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran dan para ulama, nah itu harus benar-benar ditemani, jangan sampai lepas. Kalau bisa itu dipegang di lehernya, jangan dibuntut kayak modelnya. Itu dari situ kan memberikan pembelajaran kepada kita bahwa lingkungan itu sangat berpengaruh. Perannya lingkungan madrasah, lingkungan di rumah dan lain sebagainya, di rutan tadi, itu sangat perlu diperhatikan. Salah satunya untuk dalam pembinaan karakter itu tadi, pembentukan karakter, pembentukan keimanan dan ketakwaan kepada warga lapas. Makanya ditekankan, bahkan di rutan itu sangat ditegaskan, ada aturan bagaimana setiap melakukan salat. Kalau tidak di musalanya yang sudah di kamarnya masing-masing. Itu ada ketuanya kan masing-masing. Nah, jadi alhamdulillah luar biasa. Biasanya kami sudah ketika salat di muasa dengar juga salat di tiap kamar. Masya Allah, luar biasa. Itu luar biasa sekali. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi, dan juga didukung oleh pemimpinnya. Pemimpinnya juga harus bertanggung jawab lah ya. Oke, dan semoga terjawab ya. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan nih Ustadz darinya Franky Ferdinand. Assalamualaikum, izin bertanya. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, saya di Daha memonitor di radio biasa juga. Pak Ustadz, bagaimana menghadapi napi yang belum bertaubat, Pak Ustadz? Iya, kali lagi ya, masalah kesadaran itu dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami para Ustadz dari dai yang diperintahkan oleh Kabupaten hanya berdoa, hanya mengajak, memberikan pembelajaran, mengarahkan dan berdoa. Jangan lupa doa itu. Kita sebagai pendidik pun juga jangan sampai melupakan mendoakan murid-murid kita. Mudah Allah senantiasa memberikan taufik dan dahiyahnya. Kita berdoa, mudah-mudahan katanya, kayak itu sering ya dong. Kita berdoa masing-masing, mudah-mudahan Allah sampai ini kita bisa mengamalkan, mulut bisa mengamalkan, dan juga sebenarnya nama bisa mengamalkan. Ini kan karena itu mutlak, itu hak prerogatif Allah, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan hidayah tersebut. Karena nabi-nabi sendiri kan tidak bisa membuat keluarga mereka sendiri kembali kepada jalan Allah. Nabi Nuh, anak mereka kan, Nabi Muhammad SAW, paman-paman beliau juga, Abu Lahab, Abu Jahal, ya kan. Tapi yang pasti motivasi kita sebagai dai ini mengajak dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jalan dakwah tersebut, mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Betul, itu di luar kuasa kita gitu ya. Kita sebagai pendidik tadi kan, sebagai dai jangan putus asa, mengarahkan, membina gitu ya. Jangan sampai perlu sabar. Betul. Maka bisa sabar dan zafira. Barang siapa bersabar, maka beruntunglah ya. Nah, itu menjadi motivasi kami. Ya macam-macam pasti itu ya kan. Yang arahnya tidak hanya di anak kita kan, beda di rumah ya kan. Yang macam-macam, ada yang menurut, ada yang belum menurut ya kan. Di sekolah juga, di madrasah, di lapas ini kan yang itu majemuk lah ya kan. Beda-beda kasus dan lain sebagainya. Betul. Dan tidak semudah yang kita harapkan. Tapi motivasi yang kuat itu sangat
membantu kita untuk selalu istiqamah berdakwah. Oke, nah ini misalkan nih ya, setelah dibina oleh kalian gitu ya, dari pihak MUI gitu, sudah bertaubat apa segala macam, sudah lebih baik lah ya. Kemudian setelah keluar nih, ada nggak tindakan lanjutan gitu dari MUI untuk supaya jangan kembali lagi ke zaman jahiliyah lah ibaratnya lah ya, gitu. Gimana? Misalnya kan kita berkunjung kepada rumah-rumah mereka ya kan, misalnya ini orang rajin nih, Ustaz Susan nih, sebagian dia mengajak ada yang datang kepada kita. Ini sebagian warga binaan yang sudah bebas itu mungkin mereka sudah terbiasa belajar sama kita itu. Kalau mereka bebas itu dari di antara mereka itu sih banyak yang datang ke majelis, ke pengajian saya di rumah. Ada yang datang. Kebetulan ada teman dulu pernah jadi warga binaan juga di sana, sekarang buka pengajian mau mengajak teman-teman mereka yang bebas. Ada. Alhamdulillah. Oke. Jadi untuk mengarahkan ke lebih baik lagi dari bahayanya apa yang dilakukan mereka sebelumnya itu tadi. Pembinaan itu sangat perlu sebenarnya. Sangat perlu. Jadi ketika mereka sudah lepas, jangan sampai kita peduli lagi. Harus kita bimbing, kita ajar, kita doakan ya kan. Sampai kita yang bertemu mereka ya bersyukur ya masih Ustaz ya betul. Ya. Kalau kita kan kayak belum kenal sebelumnya ya kan. Lawas kan bertemuan lah. Kita bertemu. Tenang di urutannya terima kasih Ustaz lah ya. Masih terjaga silaturahminya gitu ya. Kalau kita terharu ya. Kalau untuk keluarganya mungkin ada nasihat nggak dari para pembina gitu supaya untuk menjaga si ini gitu supaya nggak kembali lagi atau gimana? Sebagian mungkin ada. Tapi dalam pihak rutan itu pasti kan masa pelepasan itu pasti ada. Oke, baik. Paling mungkin dari tetangga kita yang ada di dalam kan dari keluarganya mungkin datang ke rumah, tolong bimbing Ustadz, katanya paling kayak gitu aja. Iya, baik. Oke, mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya, dan semoga yang bertanya tadi terjawab gitu ya. Dan ini sudah di detik-detik terakhir gitu ya, mungkin apa nih harapan dari Ustadz Latif dan juga Ustadz Supianar nih untuk menutup perjumpaan kita pada hari ini? Ya, harapan kita itu mudahan kegiatan pembelajaran pengajian di rutan ini terus berlanjut. Dan kita sangat bersyukur punya pemimpin Bupati sekarang ini yang sangat welcome sekali, sangat memperhatikan, sangat mendukung sekali untuk program pembelajaran keagamaan di rutan itu. Bahkan dipedulikan, ya kan, sangat peduli. Baik untuk kesejahteraan anunya, pusatnya juga. Luar biasa, ditingkatkan ya, luar biasa. Kemudian Bapak Bupati, Wakil Bupati sehat selalu. Amin. Kalau saya pribadi ya pengennya tadi terus lanjut sampai kapanpun, selama artinya kita ditugaskan, kita terus tetap lanjut dakwah kepada mereka. Harapannya itu tadi alhamdulillah sekarang ini kan kita didukung sama program Bupati, kan alhamdulillah dari ketua MUI kita untuk melanjutkan dakwah kita di rutan. Mungkin tadinya ada sempat mungkin kosong malam tertentu, sekarang sudah alhamdulillah ada. Kita cari penggantinya supaya ini kan jangan sampai terjeda itu tadi. Terus mudah-mudahan artinya kan apa yang sudah kita sampaikan kepada mereka itu bermanfaat, terutamanya kesan kita pribadi dan buat mereka semua itu tadi. Oke, baiklah, terima kasih banyak ya buat Ustadz Supianar dan juga Ustadz Latif untuk kehadirannya pada hari ini gitu, luar biasa sekali ya. Dan juga buat Mitra Amadit yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir ini, dan juga tadi yang sudah berpartisipasi bertanya, terima kasih banyak gitu ya. Dan semoga ada yang bisa diambil hikmahnya dari pembicaraan kita pada hari ini. Dan insya Allah minggu depan kita akan kembali lagi gitu ya dengan tema yang berbeda. Jadi buat Mitra Amadit tunggu aja minggu depan gitu ya, dan semoga kita semua diberikan kesehatan terus. Amin amin ya rabbal alamin. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah Talk Show Amandit FM. Kita berjumpa lagi di Talk Show Amandit FM berikutnya, hanya di 93,9 Amandit FM. Radio informasi dan hiburan nonstop 24 jam.